minat khususan abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadadina asyaril ardi ila magharibiya barriya bakhriya khususan ila man ijtama'na hauna bisababi wa liadhini ala ma'na rasul salih syaulillahi lana ya Allah walahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan tabtahu lana biha abwabir ridha taysir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira anta waliyuna. Daerah Putra Agung Jalan Rangkah Surabaya. Semoga pertemuan kita malam ini juga diiringi Allah sudah telah mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita, dan siapa saja yang mempunyai hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang halal dan barokah, keluarga sakinah, diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, diberikan pemimpin dan penguasa yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang pada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia yang teramat sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya, semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting, semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah. Amin 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 ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Alaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi darajati bid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yuqbil bimulatafatil ihsan hida ilaihi bisalasilil imtihan. Man utawi sapane wong, siapa saja iku lam yuqbil, lamuno ora gelem madhep sapa man alallahi taat ngibadah marang Gusti Allah,
bimula tofatil ihsani sertane kelawan piro-piro lembute gawe baguse Gusti Allah. Siapa-siapa saja yang ketika dalam guyuran perbuatan baik Allah terhadap dirinya, artinya dalam tanda kurung masih diberikan kenikmatan, kok dia tidak mendekat kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak menghadap Allah, tidak taat kepada Allah, maka Allah akan paksa dia untuk menghadapnya dengan cara kenikmatan itu kembali dicabut oleh Allah. Ini pasal yang ke-73, hikmah. Ini judulnya, hikmah Allah memberikan ujian, cobaan, musibah kepada seseorang. Ada kalanya itu adalah hukuman atas suatu kesalahan yang kamu perbuat. Ada kalanya itu cara Allah menunjukkan kecintaan kepada kamu. Di situ mengandung Allah karena cinta kepada kamu. Ketika kamu diberikan nikmat, kamu berpaling dari Allah. Nah, untuk agar kamu berkembali menghadap kepada Allah lagi, nikmat itu dicabut oleh agar kamu balik mendekat kepada Allah. Nah, jadi tidak semua musibah, ujian yang menimpa kita itu pertanda kita ini dibenci oleh Allah. Tidak. Ini adalah pemahaman yang salah. Karena Nabi jelas mengatakan idza ahabballahu 'abdahu ibtalahu. Fa in sabara istabahu wa in radiya ijtabahu. Rawa ad-Dailami. Apabila Allah itu mencintai hambanya, maka dia akan memberikan ujian. Apabila hambanya itu sabar, dia menjadi hamba pilihan Allah. Apabila hambanya itu menerima, merasa senang dengan ujian tersebut, maka dia menjadi orang yang istimewa di sisi Allah. Jadi kembali saya ulang, tidak semua ujian itu hukuman, siksa, tidak. Ada ujian yang Allah timpakan kepada hambanya, itu pertanda dia itu dicintai oleh Allah. Manakala ketika kamu diberikan ujian, kamu kembali mendekat, mengabdi dan patuh kepada Allah. Nah, lek sampean kalau kamu diberikan ujian itu semakin jauh dari Allah, itu ya pertanda kalau kamu itu hukuman karena perbuatan kan. Makanya ketika kita diuji sama Allah, diberikan musibah, jangan berburuk sangka dulu kepada Allah. Jangan berburuk sangka. Kamu perhatikan dulu dirimu. Yang pertama yang harus kamu lakukan, minta ampun kepada Allah. Ini pasti ada satu kesalahan. Nah, yang kedua, kalaupun kamu melihat umpamanya tidak terlihat olehmu satu kesalahan, nah, ini berbahagialah kamu. Kamu sedang direncanakan oleh Allah. Satu, Allah ingin menghapus dosa kamu yang tidak bisa dihapus lewat sholat, lewat puasa, lewat zakat,
karena ini yang diinginkan Allah, dosa yang besar yang dihilangkan. Maka Allah timpakan satu musibah. Ada kalanya Allah ingin menaikkan level kamu. Seperti halnya seorang yang sedang dalam tahap pendidikan. Untuk naik dari kelas 1 ke kelas 2 itu pasti ada uji. Ada kalanya kamu diberikan ujian oleh Allah karena Allah ingin memberikan sesuatu kepada kamu yang lebih besar, yang tidak bisa ditarik lewat sholat, puasa, zakat, haji, karena begitu besarnya. Kenapa gak bisa ditarik dengan sholat? Karena sholat ini ibadah zahir. Ibadah zahir ini rawan terjangkit penyakit, terutama riya. Sedangkan musibah ini adalah ibadah batin. Apa ibadah batinnya? Sabar, tawakal, di mana amal batin ini jauh lebih berat, lebih besar pahalanya daripada amal dzarratun, seperti kata Nabi, dzarratun min a'malil qulubi min amsalil jibali, dzarratun min a'malil qulubi afdalu min a'malil jawarih ka amsalil jibal. Sebutir dari amal hati itu masih lebih baik daripada amal zahir yang sebesar apa? Sebesar gunung. Ini saya ulangi lagi. Ini judulnya hikmah Allah memberikan ujian, cobaan kepada seseorang, di antaranya untuk mengembalikan kamu agar kembali mendekat kepada Allah. Lah, orang mendekat kepada Allah itu ada dua macam. Ada karena lewat jalur diberikan musibah. Ada orang mendekat kepada Allah lewat jalan dia diberikan akhirnya bersyukur. Aku asalnya loro dikei sehat, saya asalnya sakit diberi sehat, saya asalnya miskin diberi kaya, saya asalnya hidup sulit diberikan hidup lapang. Akhirnya dia bersyukur, syukurnya ia wujudkan lewat berbakti kepada Allah yang notabene dialah yang memberikan yang seperti ini jarang. Karena yang paling banyak orang diberi nikmat itu yang banyak lupa, alpa, lalai kepada, tapi tidak semuanya. Yang kedua, ada orang menghadap Allah itu karena ditimpa musibah. Akhirnya dia merasa lemah, merasa tidak berdaya. Ujung-ujungnya akhirnya kembali lari kepada ini yang paling banyak dialami oleh seseorang daripada yang diberikan kenikmatan menghadap Allah dengan yang diberikan musibah kemudian menghadap. Ya, kamu perhatikan, seandainya di sini ada, di Surabaya ada makam Kanjeng Sunan Ampel, dari sekian banyak yang datang di sana, kamu adakan survei. Yang banyak niku orang yang banyak problem daripada orang yang sukses. Kawan pun hampir tidak ada. Semuanya di sana itu wis nggo gendera. Ana sing bojone minggat, ana sing anake ndablek, ana sing usahae seret iku sing kathah. Jarang sekali kita ketemukan, panjenengan Anda kesini ada apa?
Insyaallah saya diberikan istri solihah. Ono nggih. Insyaallah saya datang ke sini anak-anak saya menjadi anak-anak yang patuh kepada Allah. Dah ono ning paling bisa 1-2 orang. Bagi wong sing lungguh sakmono akeh niku nggawa masalah kabeh niku. Gak ono sing kembali ke titik 0. 0 kilometer gak ono. Wis taala. Nggih. Makanya cara yang paling efektif Allah menarik hamba-hambanya agar menghadap Allah itu adalah dengan cara memberikan uji. Ini cara yang efektif daripada menggelontor kenikmatan karena kenikmatan itu kebanyakan melalaikan, menjadikan sombong, menjadikan lupa, menjadikan nafsu ini kan dapat bagian nikmat itu. Sehingga kalau nafsu ini dapat bagian dia menjadi kuat. Kalau kuat dia akan mendorong kamu. Sedangkan yang didorong nafsu bukan kebaikan. Innan nafsa la amaratum. Lah sumber dari semua kemaksiatan, aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflatin ar-ridha anin nafsi. Sumber dari semua maksiat, kelalaian, kesenangan terhadap dunia, kedudukan, jabatan, itu sing ngompori niku nafsu. Nah, ketika dapat nikmat nafsu ini bergeliat, dia kuat kembali, dapat sokongan, akhirnya dia perang lagi dengan akal sehat kamu. Lah opo awakmu ya ini jam 09.00 nang Nabau Salam niku nggih. Duitmu akeh, awakmu sehat, uang kamu banyak, badan kamu sehat, ngapain kamu jam segini ke masjid? Coba di McDonald sana, di Basrah, di depan Tunjungan Plaza. Niki nafsu bisi gitu. Karena dia punya apa? Punya power. Cari usaha nih. Bahasa apa? Tanyain sama Mas Muhammad Sony. Punya apa? Power. Ya. Sehingga dia akan mempengaruhi akal sehatmu, menggoncang iman. Lain halnya ketika ditimpa musibah, nafsu tertekan, nafsu menjadi lemah. Makanya yang berjalan akal sehat melayu, akhirnya tasbih biasa make kalung tok dibuka diuter, kadang sampai molor sampai bro tasbih sajadah biasanya dilempit menjadi biasa gak tahu nangis itulah ini hikmah makanya diingatkan oleh Syekh Ahmad Ibnu Athaillah, apabila kamu saat ini sedang dinaungi berbagai kenikmatan-kenikmatan dari Allah, jangan sampai kenikmatan itu menjadikan kamu menjauh atau durhaka kepada Allah. Kalau kamu durhaka, kalau kamu menjauh, kamu akan dipaksa kembali oleh Allah untuk kembali mendekat. Dengan cara apa? Yang membuat kamu jauh itu dicabut kembali oleh man lam yukbil bimulatafatil ihsan qida ilaihi bisalasilil imtihan. Siapa-siapa yang tidak menghadap Allah saat dia diguyur kasih sayang, nah agar kamu tidak diambil kenikmatan. Nikmat itu kalau disyukuri apa dicabut apa ditetapkan? Bukan hanya ditetapkan, Allah janji akan diberikan tambahan selain nikmat yang sudah diberikan kepada kamu. Wa itta'ad surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah, wa'id itu ingatlah, ta'adzana telah memberitahukan sapa rabbukum, ingatlah ketika Tuhan kalian telah memberitahukan demi Allah, lo sampai sumpah Allah, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur atas nikmatku. Ya, apa syukur nikmat? Syukur itu ada 3 bagian, syukrun bil lisan, wa syukrun bil qalbi, wa syukrun bil arkan. Syukur dengan lisan minimal melantunkan kalimat alham, wa syukrun bil qalbi kita harus mengakui semua nikmat yang kita dapat itu mutlak datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Jangan pernah memandang aku dapat ini karena saya begini. Itu masih dikatakan kufur nih. Jadi hati bersyukur nikmat itu harus mengakui kita dapat nikmat itu semuanya mutlak fadl, pemberian cuma-cuma dari Allah, bukan karena amal kita, bukan karena upaya kita. Kalaupun kamu melihat dari upaya kamu, siapa yang menggerakkan tubuhmu, siapa yang menimbulkan mendorong hatimu sampai mau ke sana, itu semua Allah. Sing kei urip sampean Allah, sing kei semuanya Allah. Kita ndak punya andil, ndak punya saham, ndak punya kontribusi sama sekali. Yang ketiga, wa syukrun bil arkan. Tubuh nikmat yang kita dapat, kita jadikan sarana untuk mendekat kepada Allah. Nah, itu baru dikatakan syukur. Di syukur ini ada 3. Duduk, bukan orang mengucapkan alhamdulillah sudah dikatakan syukur, belum. Nggih, belum niku nemen, dukure belum. Nggih. Amin ya. Kayak mantap iku lho nggih ya, tulisannya legiman nak ngoten nah. Gaya lebih nggih. Jadi gak gelem nyontoh tulisan contohen aja gawe karepmu dhewe. Contoh wis iki contoh tulis. Dadi gak spiro cerdas nggih. Jadi tulis sing apik. Adik manakif nggih, mantap kuwi. Ketok lebih ya nyene wong lebih. Ya yes, ini om ngoten niku nggih. Dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan, tambah lebih sih yo. Berarti kurang sip. Jadi niki hikmah diberikan ujian. Ai bimulatofatihi tegese kelawan pira-pira welase Allah iyahu ing iyaman. Bi anwa'il iksani kelawan pira-pira macem-maceme gawe baguse Gusti Allah. Dengan bermacam-macam kenikmatan kamu dapat, kamu rasakan, tapi kamu tidak mendekat, tidak mengabdi, tidak mematuhi Allah, maka resiko yang harus kamu terima, Allah akan paksa kamu kembali menghadapnya dengan cara menghilangkan apa yang membuat kamu berpaling dari Allah. Apa yang membuat kamu berpaling? Nikmatan, dijoko nikmat itu sret. Akhirnya lek wis gak ono balik kucing maneh. Nggih. Orang setelah dapat nikmat kemudian dicabut oleh Allah, dapat nikmat lagi, ini jauh lebih sulit daripada awalnya kita tidak dapat apa-apa kemudian kita dapat, ini jauh lebih mudah. Makanya Anda yang sudah diberikan nikmat anjir mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada merebut. Tanyakan itu yang ada di belakang. Nah, amin guyune guyu tekek. Tekek apa ayo gitu akeh jane. Jadi
Nek merebut itu gampang, sampean asale melarat, mempengaruhi itu gampang. Tapi yang sulit ketika kita sudah dapat, kita masih tetap bertahan dengan ini yang sulit. Kebanyakan wong durung kawin sregep. Nah, kita sebelum menikah, wajib sregep. Setelah menikah mana wujudnya? Hilang. Nanti baru kalau istrinya minggat muncul lagi. Ana boleh iku yai bojo kula purik lho balik maneh. Nggih, dipeksa kali Allah. Ane awakmu kula iso nikmat jogon. Jaga nikmat yang sudah kamu terima dengan cara apa? Kamu harus tingkatkan pengabdian kamu kepada Allah. Minimal jangan melorot. Nah, agar apa? Agar nikmat yang telah kamu terima ini tidak dicabut. Nek sampean mboten meningkat itu sampean tetap paling enggak mboten dicabut, itu paling enggak. Nah, kalau kamu meningkat malah nikmat itu akan ditambah oleh Allah selain nikmat yang sudah kamu dapat. Hanya waspadalah wahai saudaraku yang kamu saat ini merasakan nikmat-nikmat yang beraneka macam yang telah Allah berikan kepada jaga dengan baik. Dengan cara apa? Ya wis gak ono maneh, nyedek nang pangeran, deketlah kepada Allah, jangan menjauh. Nih, patuhilah Allah, jangan sampai melanggar Allah. Nih, mengabdilah kepada Allah, jangan berbuat jangan berbuat maksiat. Kalau kamu berbuat maksiat, kamu akan dipaksa kembali menghadap Allah. Caranya apa? Nikmat itu akan dilepas. Niki teori sampean supaya selamat sampean. Boleh wis dicabut ambil Allah. Nanti kalau sudah diambil, dikembalikan lagi itu jauh lebih sulit. Daripada ketika nggak punya terus dikasih itu jauh lebih mudah. Jadi apa yang sudah lepas terus kita tarik kembali itu sulit. Daripada apa yang belum pernah kita dapat terus kita dapat, itu jauh lebih mudah. Jadi bahasa paling mudahnya merebut sama mempertahankan itu lebih sulit mana, Cak Mail? Nggak keluar suaranya tapi bisa ditangkap. Nek amin bentuk suara ya, tapi koyo wedhus. Kita mongko den giring sapa man ilaihi maring Allah, digiring bisalah silil imtihani kelawan ujian kang diserupakno kaya pira-pira rantai. Maka kamu akan digiring kembali menghadap Allah dengan ujian-ujian yang diibaratkan kalau binatang itu seperti peran sing dirantai ini lah tawanan. Nah, sebabnya gak nurut, gak dirantai, seret itu. Ini artinya kita akan dipaksa oleh Allah dengan menghadapnya. Caranya yang membuat kamu berpaling itu Allah. Nikmat niku jenenge. Annal muqtadiyah ing sak temne perkara kang den tatrapi. Li iqbalil muridi maring madhepe wong kang ngarepaken wusul dhateng Allah wa ghairi lan liyane murid ala rabbi ing atase pangeran. Ya apa ngadep pangeran, dudu ngadep tok. Jangan istilah saya sudah menghadap Allah tulinan HP. Dudu iku maksudnya ngadep pangeran itu. Menghadap Allah itu dengan cara melakukan ketaatan bi anwa'i taati kelawan pira-pira warna-warnane pira-pira ketaatan wa tadharrui lan ngerasa ngerasa lemah ilaihi maring Allah. Jangan sombong, jangan merasa kuat. Biasanya orang itu kalau
sudah kaya, sudah sehat, sudah banyak hartanya, merasa merasa kuat, merasa hebat. Nah, inilah yang menjadi penyebab Allah ingin menyadarkan kamu lagi. Kilo asal marat koniku goblok, cek sadar lah, mumpung gurung disadarno ambek pangeran, sadaro saiki sampean nek sugih niku tetep kalau kamu kan. Nah, orang miskin juga butuh kepada Allah. Apa butuhnya? Agar dicukup. Tapi kalau orang kaya butuh kepada Allah agar kayanya ini tidak dicabut, sama-sama butuhnya. Jadi kita harus selalu merasa butuh kepada Allah di setiap keadaan, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, kuat maupun lemah. Cak terus esok awan sore bengi iku terus butuh sama Allah. Carane urip. Urip ya sing nek ana ilmune urip. Enggak gak gelem ngaji kok, nggak mau duduk dengan ulama. Akhirnya hidupnya ya nuruti apa? Mengikuti keinginan nafsunya sudah. Wis nafsu itu kan enggak tahu adab ya, enggak tahu gaunggu. Pokoknya dia senang berangkat. Tapi kalau ada ilmu, meski dia senang, dia berpikir dulu ini baik apa buruk. Ini manfaat apa tidak, ini ilmu yang berbicara. Jadi yang mewajibkan, yang mendorong seorang murid ataupun selain murid menghadap Allah dengan cara melakukan berbagai ketaatan, merasa rendah, butuh kepada Allah, dan menyandarkan hatinya sepenuhnya kepada Allah. Itu ada dua macam. Ada kalanya lewat diberikan kenikmatan, ada kalanya lewat diberikan musibah. Lah yang paling banyak orang menghadap Allah itu lewat diberikan musibah. Paling banyak. Jarang sekali orang yang diberikan nikmat menghadap Allah itu jarang. Tapi ada, ya banyak. Tapi tidak sebanyak orang yang diberikan musibah. Seperti yang saya kasih contoh tadi. Sing akeh wong nang pesareane wali niku wong sing banyak kasus apa sing oleh nikmat? Nah, ya itulah gambarannya. Jadi nikmat itu banyak sekali menjadikan orang lupa, alpa, lalai kepada. Sedangkan musibah banyak membuat orang kembali kepada Allah daripada berputus sing akeh melahayu nang pangeran. Tapi ya ada kemungkinan semuanya. Nikmat ya ono sing balik nang pangeran, musibah ya ono sing balik nang pangeran. Ono dikei musibah tambah duraka, tambah maksiat. Begitu juga ada yang diberikan nikmat, ada yang semakin taat kepada Allah. Jadi yang mendorong, yang menarik orang itu taat kepada Allah itu ada dua macam. Ada sebab nikmat, ada sebab musibah. Ini yang dicontohkan adalah sebab musibah. Siapa-siapa yang diberikan kenikmatan oleh Allah, akan tetapi dia tidak mendekat kepada Allah, maka dia akan digiring kembali menghadap Allah dengan paksa. Caranya Allah berikan musibah itu dalam tanda kurung, kenikmatan itu dicabut oleh Allah. Umpama harta, sampean hartae dibujuki wong, kobongan. Umpama awakmu dikei lara, moro-moro greges. Nggih, iki waktu sehat mancing tok. Nggih, dolen tok. Sombong, barang dikei kecetit sadar. Oh, tiba ya awak. Jadi untuk menyadarkan.
Jadi annal muqtadiya iku amrone ana perkara loro. Al awwalu ta kang awal iku iradun ni'ami nekakno pira-pira kenikmatan aling atase murid. Arek iki gak kuat melarat iki, tapi aku cinta iki turine Allah. Kalau kita dicintai, dadi ana wong ngedep Allah iku gak kuat melarat, tadi kudu sugih baru ngedep Allah. Ada orang menghadap Allah gak kuat melarat, gak kuat sugih kudu melarat. Lha niku ben nyekel dhuwit gak kenal Nabi Salam. Wali Idris gak kenal dhuwit entek baru napa. Nah, jadi ngedepe Allah gak kuat sugih, kudu melarat. Ayo amin niki ya. On sugih ilang kon delok kuping mulak bolong. Awakmu lakon gambari apa ae. Untung gak duwe. Nggih. Lho ada orang itu menghadap Allah tidak kuat kalau dengan kekurangan. Allah yang lebih tahu seperti ini, kita nggak bisa memilih. Karena kita tolol, karena kita bodoh. Mboten Gusti, kula melarat mawon, saya miskin aja saya rajin ibadah, apalagi saya iku lak kaya omongane Korun. Ya, kaya omongane salah seperti itu. Nggih, akhirnya Korun ketika kaya gimana? Apa duduk dengan Nabi Musa? Apa semakin aktif ibadah? Entek ge ngedep nota. Ngene tok ngitung ngalor ngidul nggawa kunci. Ya seperti itu. Jadi kita nggak bisa memilih. Yang terpenting gini loh, hidup itu kaya miskin itu jangan kamu urus. Karena Allah nggak melihat itu, yang dilihat Allah itu taatmu atau durhaka, itu yang kamu perhatikan. Apalah artinya kaya kalau kamu berpaling dari Allah? Lebih baik miskin tapi mendekat kepada gitu loh. Jadi Allah tidak melihat hartamu, tidak melihat jabatanmu, tidak melihat ketampanan kamu, tidak melihat kegetotan kamu, tidak melihat gedene ikumu. Yang dilihat Allah adalah amalmu, hati. Lah kok menungso gopo ambek gantenge, gopo ambek sugihne jabatane. Allah gak butuh niku. Gitu loh. Lah kita ini yang seringkali yang kita pikirkan kan siang pagi sore malam, kapan engkau andik beseh gitu, andik bes. Kapan nyekel duit? Kapan awak iki terhormat? Kapan tuh? Yang diangen padahal Allah gak butuh niku. Dan inna akramakum indallahi perhatikan sampai sejauh mana ketakwaan kamu kepada Allah, kepatuhanmu kepada Allah sampai mana. Gak sembayang karipen nggih. Wingi gak ketok nggih. Gak sembayang syukur rupane nggih. Dina apa iki ya? Nggih, kemis mboten muncul. Gak sembayang lho, gak susah. Barang ketinggalan rombongan nang independen. Sumpah lho ya, gak main menungso. Ini padahal Allah gak melihat kamu sok maneh, enggak, yang dilihat Allah itu kepatuhan kamu, itu yang dibutuhkan Allah. Harusnya kita kan bersedih kalau kita ini tidak menghadap Allah. Malah kita yang kita sedih itu keinginan kita tidak tercapai. Pingin makan enak, kepingin main-main rekreasi ala khidmatihi ing atase ngladeni Gusti Allah krana awake dicukupi kebutuhane, awake dikei sehat, awake dikei slamet, ndak kenek bla. Akhirnya menghadap. Ada cara yang kedua, orang menghadap Allah dengan cara nikmat itu dicabut. Biyen sugih gak kuat sugih, gak kenal Pak Yai, gak diduknoe pira-pira musibah fi badanihi podogo. Akhirnya dia dipaksa kembali mendekat kepada Allah dengan cara diturunkannya diambil nikmat itu, sehingga nikmat diambil, dia tersadar, akhirnya kembali lagi kepada
ayarji'u mongko balik sapa murid ila rabbi menghadap maring pangerane wa yatadarra'u lan DP sapa murid akhirnya merasa lemah, merasa hina, merasa tidak punya kekuatan, merasa bodoh, merasa niku disenengi ambek pangeran. Ilaihi maring Allah melas birofia kelawan ngelapuraken musibah. Ya Allah Gusti, kecedhit iki sakit Gusti. Ya Allah Gusti, lho akhirnya melas nang pangeran. Nggih, coba dikai sehat lah oce ae. Wah, apa dicelatu ape. Nggih, nggih. Iraiha kelawan ngelapurno masoib maring pangerane waruba makana lan bisa jadi saking cintai pangeran. Jadi ada musibah itu diturunkan kepada seseorang karena Allah sangat cinta kepada kamu, sehingga kamu itu yang menjadi penghalang-penghalangmu dihilangkan, kesibukanmu pada dunia dihilangkan. Saking cintai pangeran, wis aja ngurusi apa-apa, dikai lara kan donya ditinggal. Kemudian sampean atine pun pungkul nang pangeran akhirnya. Di cara Allah mencintai hambanya yaitu dengan cara kamu dilepaskan dari kesibukan selain Allah. Sakit diberikan, musibah niki wau dikei, jatuh hartanya, sehingga kamu niki ndak sempat wis gak ono sing diurus maneh ambek donya, sibuk ngurusi Gusti. Dan setelah itu kamu akan terus nang pangeran. Kita lo dicintai. Jadi cinta nggih sing disebut waliullah. Nggih, nek sing ana wong niku, ada orang itu diberikan nikmat dia lupa, akhirnya ditarik lagi kepada itu cinta tapi kelas umum. Sing cinta pangeran sampean dikek nikmat tetap syukur, tapi yo jek repot ngurusi liyane. Nah niki kelas wali kok dikek ujian padahal sampean ndak ada kesalahan. Cara ngoten Anda itu ibadahnya masih seperti bahkan lebih meningkat, tapi kok dikei belai. Nah iki jing diarani munggahno derajat. Sampean kate diangkat dadi wali ngoten lho. Nah ya pokoknya kita harus kusnudon terus pada Allah. Nah nggih, yang paling rendah yang diingatkan oleh Kiai Musonep, wahai para murid, nggih, kalau kamu dalam keadaan diberikan kebaikan-kebaikan dari Allah, jangan sampai kebaikan itu menjadikan kamu lupa lalai kepada. Tetaplah kamu di dalam pengabdian, pendekatan dan ketaatan kepada Allah. Kalau kamu berpaling, maka kamu akan dipaksa lagi menghadap kepada Allah dalam keadaan paksa. Jadi orang menghadap Allah itu ada dengan kesadaran, ada dengan keterpaksaan. Kayak syukur nikmat iku mau ya karena keterpaksaan. Apa kon ibadah sebab kula oleh nikmat ngeten. Ini karena ada apa kon ngedep pangeran. Awak iki kecedhit Gus nggih. Awak iki lara. Terpaksa. Ande kalau nikmat sing ngedep awakmu. Ande gak kecedhit sing nyebut pangeran awak. Nah, ada orang yang kesadaran. Mane tenggene Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 15, walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi nggih tau'an wa karhan wa dhilaluhu bil ghuduwi wal asal. Nggih. Hanya kepada Allah lah makhluk yang ada di langit, di bumi bersujud tau'an, baik secara sadar au karhan utawa secara paksa. Lah mulya andi ya sing sadar ya, lek dipaksa ya iku mau lek dikeki lara, lek dikeki nikmat.
Nah, orang yang kesadaran ibadah itu tidak melihat dapat nikmat, dapat ujian, sepi rame tetap apa? Tidak berubah. Itulah orang yang menghadap Allah dengan kesadaran. Paham ya? Warubba makana lan terkadang ono apa dalika mengkono musibah iku sababan dadi sebab fitarkil istighali ing dalem ninggal nyibukno bidunya kelawan urusan dunya wa ta'alluqi lan kumantil bihi kelawan Allah subhanahu suci Allah. Kadang-kadang orang diberikan musibah ujian oleh Allah menjadi jalan dia agar tidak lagi sibuk mengurusi dunia, agar hatinya total bersandar kepada Allah. Wa muradu rabbi, yang dimaksudkan dari itu semua adalah manusia agar menghadap Allah baik secara kesadaran maupun secara dipak. Wa muradu rabbi utawi perkara kang den karepaken pangeran minal abdi saking kawula dikei musibah dikei nikmat iku rujuuhu balike kawula ilaihi maring Allah tauan khale nurut niku sadar au karhan utawa kesereng itu terpaksa. Malam yaskurin ni'am Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan diberikan paham oleh Allah. Amin. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala ya rabbi bil mustafa qasidana wa 'allimna ma yanfa'una
yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa isrikal muflihin wa ibadikal salihin wa ahli ta'atika ajma'in wa aminna min fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masihid dajjali wa fitnatil qabri wa adabihi wa minal fazail akbar yaumaddin wa min azabin nar wa ufir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت bismikal a'zami wa ridwanikal akbari bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Allah bi asraril Fatihah.